kayaknya kapok deh, nggak mau lagi deh ketemu yang beda agama. Oh semua cowok sama. Oh dulu gue pernah diselingkuhin, besok gue deh yang selingkuh. Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, namanya siapa? Gracia. Suaranya pelan sekali. Pelan sekali ya. Gracia siapa? Nama lengkap? Gracia Widya. Gracia Widya. Nah, Gracia Widya ini seorang keyboardis ya, pemain musik gitu ya. Betul. Nah, hari ini kita mau discuss perjalanan hidup dia yang sangat menarik. Mungkin boleh cerita dikit gitu mungkin tentang Widya. Cia Aku panggilnya Cia. Iya. Ya. Ceritanya dari mana ya enaknya? Bebas, gimana? Sekarang sih kalau disuruh ceritain perjalanan hidup kayak panjang sih kok. Gitu. Mungkin aku cerita dari dulu, sekarang aku udah umur 31. Mungkin aku cerita pengalaman aku di umur 20-an lah. Di 20 awal-awal. Lagi bucin-bucinnya tuh. Oke, terus gitu. Cuma dulu aku pacaran beda agama. Oh, terus gimana tuh? Gitu. Sulit gak? Kayaknya kalau menurut anak-anak zaman sekarang mungkin kayak mungkin kita kalau di gereja tuh kenapa sih cowok-cowok di gereja tuh banyak? Kenapa sih harus cari yang beda agama gitu? Mungkin mereka juga ngelihat lo kan pelayanan juga Ci, emang kurang apa sih anak-anak Tuhan ini gitu. Iya, tapi kenapa ya? Karena pergaulan mungkin dulu di kuliah gitu kan. Karena emang aku ngeliat banyak juga teman-teman aku kayak mereka fine-fine aja tuh pacaran beda agama. Terus mungkin ada juga yang bisa sampai nikah kayak gitu kok. Jadi ya udah, menurut aku kenapa sih harus memusingkan omongan orang gitu. Sampai akhirnya mungkin karena dulu aku nggak erat itu kali, kayak mungkin ke gereja karena merasa orang Kristen tuh harus gereja gitu. Merasa bersalah kalau nggak ya? Kayak udah jadi yaudahlah tiap hari seminggu sekali lah ya udah gitu, sesuai jadwal pelayanan aja. Kalau ada pelayanan gereja, kalau enggak ya udah gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya aku tuh dikasih tahu sama teman-teman di gereja gitu, kadang suka disindir. Siapa nih di sini yang pacaran beda agama? Aku tuh diem, cuma kayak teman-teman seumuran aku kayak itu tuh si Cia gitu, kayak ya udahlah gitu. Karena kan mungkin kita kalau lagi mengalami sesuatu yang happy ya kan, waktu ketutup semua lah ya. Iya, apa tuh rasa yang kayak di nggak boleh itu tuh jangan gini-gini, nggak mau denger orang lagi senang gitu. Akhirnya ya udah hidupnya berjalan sesuai dengan kemauan diri sendiri. Gitu. Selama punya pacar yang beda agama gitu, problem gak sih? Problem di pacaran enggak, tapi jadinya problem dengan orang tua. Gitu. Karena kan orang tua pasti tahu lah ya umur-umur, ya udah umur legal buat pacaran kan. Kamu tuh jangan pacaran beda agama, ya kan nggak sampai nikah juga mah gitu. Pasti teman-teman kayak gitu deh. Pacaran beda agama kayak enggak kok, dia paling ngerti gue gitu. Gitu. Kalau gue dulu malah ini kan bokap nyokap gue kan pendeta kan. Pernah pacaran beda agama juga? Iya. Pasti. Nah tapi kan jadi waktu itu pacar gue beda agama gitu. Gue bilang nggak apa-apa, nanti gue bawa dia ke Tuhan. Karena kita merasa kita itu bisa kok orang gereja pelayanan, terus ya ternyata kan enggak tuh. Enggak juga gitu. Ternyata mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang berhasil gitu. Pasangannya bisa percaya Tuhan karena pasangannya itu sendiri, atau mungkin karena dapat mukjizat atau apa gitu ya. Biasanya kan suka ada dimimpin apa gitu cerita orang-orang, cuma kan kayaknya satu dari 1000 ya. Kalau dalam kehidupan gue gitu ya, kan walaupun gue ngomong gitu ke orang tua gue gitu ya, tapi justru sejak pacaran sama pacar gue yang dulu ini gitu ya, dia ditambah jauh sama Tuhan lah gitu. Tambah hidupnya banyak hal-hal yang nggak bener lah segala macam gitu. Nah, tapi kan istilahnya kan hal-hal gitu kan nggak gue ceritain ke orang tua gue juga kan pastinya kan. Orang tua gue, lu tau sendiri lah, lu kalau jadi anak pendeta tuh udah ada ekspektasi yang unreal gitu sometimes gitu. Pokoknya harus perfect ya anak pendeta. Mau cerita sama teman gereja juga nggak bisa gitu. Ntar apa kata orang tentang bapak gue segala macam gitu. Jadi ya guanya pendem sendiri gitu. Nah, terus tiap kali malam kan gue doa bokap nyokap doanya gini, Tuhan kalau bukan jodoh daripadamu jauhkan. Lu juga lagi? Lebih kayak di ini sih, kalau lagi
Kalau dulu tuh umur-umur 20-an mungkin kayak remaja gitu ya, hitungan bisa remaja. Kita ada ibadah yang kayak kalau di sini mungkin Komsel gitu ya. Ibadah yang buat seumuran itu. Okay. Remaja gitu. Remaja. Jadi nanti tema khotbah firmannya gitu pokoknya jangan pacaran beda agama. Sampai benar-benar headline-nya pacaran beda agama. Sampai kayak gitu saking mereka sayangnya sama gue gitu kali ya. Jangan sampai nih anak ke bawah gitu. Gitu kali. Tapi berarti dalam pacaran itu gimana? Ya udah jadi ya pacaran aja kerjaannya, kuliah pacaran, terus akhirnya kalau ada kegiatan ibadah atau apa, males pacaran aja. Dan waktu itu ngeband juga, jadi masih muda kan. Sekarang masih muda juga sih. Jadi pengennya main gitu sampai akhirnya lulus, terus kerja gitu, terus akhirnya mungkin kalau gue waktu itu ngebelain pacar gue kayak selalu deh, enggak pacar gue tuh yang terbaik, gue bisa gitu. Tapi akhirnya jalan Tuhan akhirnya dipisahin. Gitu. Pisahin sampai kayaknya kapok deh, nggak mau lagi deh ketemu yang beda agama. Jadi takut. Pelajaran apa yang kamu bisa dapet tuh? Yang lu dapet pas dipisahkan pas itu pasti ada pelajaran kan ya? Apa karena penyebabnya apa dulu? Penyebabnya sebenarnya waktu itu udah dilarang-larang kan, bener-bener kayak udah sama pihak yang cowoknya juga. Ya sebenarnya mamahnya juga. Dia juga nggak setuju. Oh pasti lah ya. Ya apalagi dia yang keluarga yang ini garis banget deh, garis keras gitu. Jadi kita sebenarnya nggak disetujuin. Cuma akhirnya ya udah dipisahin aja. Aku juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba kita tuh pisah gitu. Terus akhirnya tuh bener-bener yang setelah itu, oh ya udahlah emang ini jalannya. Karena kalau mau kita, kalau aku sih sadarnya udah setelah itu ya, setelah putus. Oh ternyata kalau dulu gue masih sama dia, ya gue nggak akan jadi gue yang sekarang. Maksudnya banyak lah faktor-faktornya gitu. Akhirnya kan nggak baik juga ternyata kita terlalu bucin sama orang. Kita sampai lupa dengan diri sendiri. Sampai mungkin gue nggak kenal gue tuh sebenarnya orang yang kayak gimana sih? Apa sih yang mau gue cari dalam hidup gitu sampai sebucin itu. Gitu. Berarti istilahnya sampai lu rela ngubah diri lu hanya supaya diterima pacar lu gitu? Iya, benar. Sampai kayak, aduh mau ketemu mamahnya nih, mamanya lagi ke sini nih, lagi ke Jakarta. Ya udah. Jaim berat. Jaim banget. Kayak ya tapi sejaim-jaimnya, maksudnya kan ternyata lebih enak loh jadi diri sendiri apa adanya, diterima dengan apa adanya diri kamu dibanding jadi orang lain kan mau sampai kapan? Kayak kita membohongi diri, apalagi sampai kehilangan diri sendiri kan. Sayang masa mudanya gitu dipakai buat bucin. Tapi fenomena bucin itu banyak loh. Banyak. Sampai maksudnya bahkan ada yang istilahnya ceweknya tuh nganggep istilahnya kalau tanpa tuh cowok hidupnya meaning nggak ada artinya lah. Nggak ada artinya. Pokoknya sebagai, mungkin ini aku bicara sebagai pasangan cowok-cewek, aku ceweknya gitu. Iya. Ternyata nggak baik loh cewek tuh terlalu bucin. Kayak boleh jelasin nggak tuh? Menurut pengalaman aku ya. Iya, jelas. Aku tuh jadi anak baik nih tiba-tiba. Terus sekarang baik loh. baik loh. Karena kan pada dasarnya sebenarnya harusnya cowok nih yang effort, yang ngejar. Bukan karena dia cowok atau gimana, tapi kayaknya udah dari zaman orang tua kita ya, zaman dulu. Mungkin kalau dulu orang tua mau pacaran iya nilai-nilai kayak udah cowoknya yang ke rumah, belum tentu juga tuh cowok datang ke rumah diterima. Mungkin zaman orang tua yang dulu bawa martabak lah, bawa apa kayak gitu kan. Cuma kalau sekarang mungkin zaman udah berubah gitu. Terus banyak juga mungkin teman-teman cewek yang kayak sekarang kan suka ada kayak daddy issue gitu kan. Kayak aduh gue butuh kasih sayang nih, ketemulah cowok gitu. Kalau cowok kan pinter ngerayu ya, effort dikit ceweknya luluh gitu. Tapi iya kayak gitu kan. Tapi janganlah terlalu gampang lihat cowoknya effort dikit, kita tuh jadi kayak ya bucin tuh nggak apa-apa, tapi yang baik gitu. Gimana bucin yang baik ya, yang sewajarnya lah, yang membangun lah, yang mungkin membangun ya. Iya gitu. Jangan sampai kita cewek-cewek yang terlalu ngejar-ngejar cowok, akhirnya kan nanti cowoknya merasa kayak oh ya udahlah dia juga mau kok, gue suruh datang ketemuan di tempat nggak apa-apa, makan dia mulai yang bayarin gitu kan. Jadinya kan nggak apa-apa split bill sekali-sekali. Cuma kalau akhirnya jadi ceweknya yang provide kan sebaiknya mencari cowok yang punya mental provider gitu, yang emang cowok tuh yang menjaga ceweknya, jangan sampai juga cowok-cowok merusak. Terus cewek-cewek juga jangan mentang-mentang ketemu cowok baik dimanfaatin gitu kan. Mungkin kan kalau
kalau kita sebagai orang Kristen kan dibilangnya harus cari yang sepadan kan. Sepadan, setara, sepadan, Nah, seiman. Karena untuk sepadan tuh dibutuhkan seiman. Iya, Gitu. Kalau menurut lu gitu sepadan tuh apa gitu? Sepadan sebenarnya luas ya. Belajar dari yang kesalahan-kesalahan kemarin, akhirnya aku sadar sih, ternyata kalau kita punya teman yang mungkin bukan yang seiman gitu, hasil curhatnya, feedback hasil curhat tuh beda dengan teman-teman yang di dalam Tuhan, yang dia juga hidupnya benar gitu, di apa ya, yang taat lah gitu. Jadi masukannya tuh, oh iya ternyata di dalam Tuhan tuh kita harus cari yang itu, karena ada di ayat Alkitab, walaupun aku nggak hafal juga ayatnya gitu kan. Tapi bener sih kalau misalnya nggak sepadan nanti mungkin ngobrol jadi nggak nyambung gitu. Makanya cari yang kita sefrekuensi ya bilangnya kalau sekarang kayak gitu. Terus apa ya kalau sepadan tuh, aku sih sebenarnya lebih ke sefrekuensi dan kebiasaan-kebiasaan, mungkin culture keluarga, nilai-nilainya sama atau nggak terlalu beda jauh gitu, dari segi mungkin pendidikan, latar belakang pendidikan, finansial, bagaimana dia punya pandangan hidup ke depan gitu, atau mungkin dari trauma-trauma masa lalunya kan. Kalau sekarang mungkin iya, kalau orang-orang love language lo apa? Enggak, kalau sekarang tuh kalau udah umur-umur yang 30-an kayaknya masukin 30-an. Dulu dia punya trauma apa ya gitu. Gimana kita bisa punya kerendahan hati, atau kayak gimana sih kita menghargai orang lain, menghargai pasangan. Karena dengan kita menghargai pasangan, pasti akan, ya pasangan akan menghormati kita juga gitu. Karena kalau yang mungkin beda pemikiran, gak setara, kayak aduh gue biasanya tiap hari jajan kopi nih, bukan karena ya udah kebiasaan lah gitu, bukan karena cuma ikut-ikutan. Tapi cowoknya nggak ngopi, kayak iya apa sih kamu ngopi mulu. Tapi mungkin kalau setara, oh aku ngerti kamu mungkin kerjanya banyak, butuh kopi, tapi dengan komunikasi yang baik kayak kamu udahlah jangan terlalu sering ngopi, atau kayak mungkin ngopinya gulanya dikurangin, atau mungkin kamu olahraga gitu. Jadi lebih nyambung kok komunikasinya. Jadi dari yang aku pelajarin gitu ya, aku kan married tahun ini udah 18 tahun. Oh, udah senior. Gitu. Nah, jadi kenapa seiman tuh dasar yang penting gitu? Karena kan balik lagi, kamu kan ngelihat dunia ini ya, sama cara kamu berkomunikasi, cara kamu istilahnya ngambil keputusan segala macam. Itu kan berdasarkan kamu punya sudut pandang akan dunia nih. Ya kan, world view kan. Maksudnya cara kamu mandangnya nih. Ada nilai-nilai tertentu itu yang jadi filter kamu kan, ini baik apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak seiman, ini filternya beda nih, gitu. Nah kalau filternya beda, kalau yang hal-hal cuman kopi segala macam itu kan yang lebih ringan nih. Tapi nanti ada banyak hal, apalagi nanti kalau udah nikah ya, ada banyak hal yang membutuhkan keputusan yang berat. Sedangkan kalau cara ngelihat dunianya beda nih, itu bisa bertolak belakang sekali gitu. Dan itu intinya bakal bisa menimbulkan peperangan yang hebat gitu. Karena balik lagi, nikah itu juga bukan cuman kamu sama pasangan doang, sama keluarganya loh, gitu. Jadi emang itu sesuatu yang, makanya firman Tuhan bilang harus sepadan, terang sama gelap nggak bisa bersatu, dibilang begitu kan ya gitu ya. Tapi dulu kan gue pikir model begitu tuh istilahnya, itu mah intinya Tuhan mau lu diatur-atur lah gitu. Itu buat kebaikan Tuhan lah, nguntungin Tuhan lah kalau lu seiman gitu ya. Enggak lo benernya lo. Jadi benernya kan seiman itu buat kita gitu. Tuhan nggak mau hidup lu susah nantinya gitu. Gitu. Gua kan kalau gua pacaran dulu sama yang dulu tuh gue lucu gini kan, tiap malam doa nih, gandengan tangan dan Tuhan kalau bukan daripadamu jauhkan. Suatu malam gitu ya, Tuhan kalau daripadamu jauhkan. Nggak mau, terus gue lepas tangan, terus gue tinggal begini. Itu lagi di rumah? Di rumah lagi doa tuh. Gitu. Bisa ngelawan gitu ya? Gitu lah ya. Tapi benernya itu, dari setelah itu gue sadar bahwa kan lu kan punya desain Tuhan ya, gitu ya. Nah, desain Tuhan, panggilan Tuhan ya. Nah, kalau memang lu istilahnya tipe yang bakal menikah gitu ya, panggilan Tuhan dalam hidup lu itu hanya bisa terjadi kalau lu punya pasangan yang seiman itu. Soalnya kalau enggak, susah. Susah sekali, betul gak sih? Iya, susah sekali. Gitu. Ada nasihat apa gak buat anak-anak muda? Dari kakak ya. Ya kalau saran aku sih, kayaknya kalau masih muda, masih produktif, mungkin baru lulus kuliah atau baru-baru kerja,
kayak kita fokus dengan diri sendiri aja. Tapi bukan berarti kita melupakan, bukan berarti kita nggak boleh punya pacar, nggak boleh punya teman dekat atau nggak boleh punya pasangan. Tapi dengan kita fokus ke diri sendiri, ngembangin value kita, nilai-nilai apa sih yang emang mungkin kalau mau sekolah lagi atau fokus di karir, kita udah tahu nih dari awal tuh tujuan kita bekerja tuh apa, atau tujuan hidup kita panggilannya untuk apa. Nanti akan datang kok dengan sendirinya orang-orang yang memang ketemu dengan kita dengan yang sepadan. Karena kalau gue sih waktu itu kan baru lulus ya, jadi baru lulus kuliah gitu atau tingkat akhir lah. Terus udah cinta-cintaan nih, udah bucin-bucinan. Ya nilai diri gue tuh apa? Akhirnya ketemu dengan orang-orang yang nggak tahu juga dia punya tujuan hidupnya apa gitu. Jadi akhirnya kita nggak berkembang, sayang, buang waktu, dan jadinya ya waktunya terbuang aja gitu. Dan itu gue sadar setelah ya gue berapa kali menjalin hubungan dengan pacaran atau dengan teman-teman juga, karena banyak juga kok teman-teman yang baru kenal ngakunya bestie. Ternyata mungkin dia melihat ya, karena kalau gue kan orangnya supel ya, ketemu orang kayak halo apa follow Instagram gitu, kayak oh nih anak seru nih. Ternyata dia cuma mau ya mungkin kayak jual-jual nama gitu, kayak oh gue temenan nih sama Cia, dia pansos, oh dia nongkrongnya di sini temennya ini, nanti bisa teman-temanan sama yang lain. Tapi ya ada maksud yang kurang baik gitu. Dan perbanyak ini sih ya kita lebih dekat aja sih dengan Tuhan, dengan ya cara apapun yang menurut kalian nyaman gitu. Karena kalau dipaksain juga kasihan. Aku tuh dipaksa untuk ayo sini gereja harus setiap hari Minggu, kan jadi nggak enak ya mengerjakan sesuatu yang dipaksa gitu. Tapi kalau kita emang punya niat dari diri sendiri, segala sesuatu akan enak. Dan apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, pasti Tuhan tuh tolong, pasti Tuhan tuh jaga gitu. Dengan cara apapun, misalnya ngingetin dari temen lah, macam-macam deh cara-cara buat Tuhan ngingetin kita gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih ya, karena kalau aku dari beberapa kali konseling orang gitu ya, seringkali kan kalau orang pacaran gagal nih, dia akan pakai kacamata kegagalan itu buat lihat cowok-cowok berikutnya gitu, cewek-cewek berikutnya gitu. Oh semua cowok sama gitu. Gitu sampah semua. Aduh, bau dong. Kamu ada pengalaman gitu gak sih? Dulu pernah. Pahit gitu kan ya? Apalagi kalau dulu ya, kayak zodiaknya apa? Gitu. Apanya? Zodiak. Oh gitu, oke. Tanggal lahir apa yang kayak gitu-gitu. Cuma ya udah mungkin buat lucu-lucuan. Kalau sekarang sih lebih ngelihat kayak gini ya. Dulu aku pernah gagal sama orang yang mungkin dia posesif. Oke. Kenapa? Mungkin dia ada trust issue, dulu pernah diselingkuhin lah, banyak lah, macam-macam lah konflik dalam hubungan gitu. Tapi sekarang aku lebih kayak dengerin aja dulu, kayak aku tuh nggak mau buru-buru, temenan aja. Aku pengen sih akan punya hubungan lagi yang serius, mau menikah gitu. Tapi nggak mau buru-buru. Karena kalau buru-buru jatuhnya kayak ya udah deh, ini baik. Oh ini oke, oh ini kerjanya oke nih, dia kerja, keluarganya nerima, welcome. Tapi kan nggak bisa. Ya mungkin ada orang yang bisa cepat untuk tahu ya, oh karakter orang kayak gini, cepat adaptasi. Tapi sebaiknya sih kita pelan-pelan aja, saling mengenal. Jadi lebih jujur gitu. Dan kalaupun misalnya amit-amit nih, oh ternyata aku nggak jadi sama dia, ternyata nggak jodoh. Ya udah, kita tetap bertumbuh gitu, tanpa mengurangi value diri atau tanpa akhirnya jadi ada di lingkungan yang mungkin toksik atau yang nggak baik. Jadi tetap grow, tapi ya dapat pengalaman juga. Dan kalau emang ternyata oh aku nggak jadi nih sama cowok yang ini, oh ya udah, jangan merasa aduh gue jelek kali ya, gue apa ya kurangnya, apa gue terlalu posesif gitu. Enggak, karena hubungan apapun yang kita jalanin sama teman atau pasangan, kalau emang endingnya kita nggak bersama lagi atau kayak temenan udah bertahun-tahun tiba-tiba nggak temenan lagi, ya udah mungkin masanya udah habis. Mungkin kita dari orang itu udah dapat pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kedepannya kita lebih baik, bisa nge-treat orang lebih baik lagi gitu. Jangan sampai kayak oh dulu gue pernah diselingkuhin, besok-besok gue deh yang selingkuh, kan jadi nggak bagus kan. Iya, malah balas dendamnya ke orang lain. Kasihan orang lain, anak jadi orang korban, jadi korban, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Terus kayaknya kalau emang belum selesai sama diri sendiri sama masa lalu, jangan memulai hubungan baru lagi ya gitu. Kita isi waktu kita dengan ya, kalau misalnya kamu kerja, kamu fokus dalam pekerjaan, atau misalnya olahraga. Dulu tuh aku malas banget olahraga, ngapain sih olahraga. Sekarang kayak oh ternyata di umur yang sudah beranjak ini kan udah 30, penting juga olahraga biar gak sakit pinggang gitu. Dan efeknya
daripada gangguin pacar, gangguin temen, dia sibuk kerja, daripada rese kan, kok kamu nggak bales sih, kok kamu nggak bisa ketemu aku, biarin aja dia fokus dengan dunianya, kita juga fokus dengan dunia kita. Jadi pasangan atau teman-teman kita kayak, oh dia tuh nggak gabut ya, bukan cewek gabut ya, dia juga punya nilai ya gitu. Jadi aku sih dari ketemu teman-teman, ngobrol-ngobrol dari banyak orang gitu ya, satu hal yang aku pelajarin nih ya, nggak ada satupun pasangan yang posesif bisa mencegah pasangan itu selingkuh. Mau seposesif apapun lu, mau secanggih apapun lu gitu ya, pereksain segala macem, yang ada adalah kalau memang dia niat selingkuh, tetap selingkuh kok. Iya benar. Dia akan cari cara yang lebih canggih lagi gitu. Lebih pintar lagi. Iya. Karena semakin kayak pasir ya, semakin semakin kita genggam, semakin dia jatuh ya kan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Lu mau, jadi gue sih belum pernah ketemu orang yang istilahnya posesif malah jagain jadi pasangan yang selingkuh, belum pernah ada. Yang ada malah kalau orang itu jujur gitu ya, posesif banget, malah dia capek kan akhirnya. Capek. Dan kita jadi capek overthinking. Iya, dan actually kan gini, kalau hidup lu bernilai, ini lo bernilai gitu ya. Emang setiap kita kan bernilai. Tapi maksudnya apakah kalau lu sendiri dibanding sama lu pacaran ada nilai tambahnya gitu? Kalau gue ngeliatnya sih sekarang kayak gitu ya. Maksudnya kalau nasihat gue buat anak-anak muda gitu, apakah pacaran lu itu menambahkan nilai dalam kehidupan lu gitu? Misalnya contoh, tadinya males, sekarang lebih rajin, gitu. Ada value-value yang bertambah gitu, value positif dalam hidup lu. Kalau nggak ada gitu ya, ngapain? Buat apa? Kayak sendiri aja kamu bisa kalau Nah sendiri itu kamu dia buat bahagia. apa gitu? Kan kalau misalnya istilahnya kan kalau sendiri udah baik gitu ya. Kalau punya pasangan harusnya lebih baik dong. Kalau misalnya punya pasangan tujuannya untuk lebih buruk, buat apa? Jangan ya dek. Jangan ya jangan dek. ya dek. Gitu, jangan ya dek. Tapi bener loh, karena banyak yang punya pasangan tuh malah jadi akhirnya lebih nggak bahagia dibanding kalau dia sendiri gitu. Karena mungkin fokusnya bukan ke dalam progres hubungan kali, lebih kayak oke, gue bucin, gue takut kehilangan gitu. Biasa orang kalau ditanya tujuannya pacaran biasa she make me happy biasa gitu kan, atau he make me happy gitu. Happiness tuh nggak bisa kayak gitu loh. Kalau lu gantungin kebahagiaan lu sama pasangan lu pasti dikecewain. Iya. Karena happiness is a choice gitu. Gue ngelihat ya, gue waktu itu ada orang pemulung, naik gerobak gitu kan ya, anaknya di dalam itu main gitu kan ya, anaknya tuh happy, dia bisa menemukan happiness di tengah extreme poverty gitu. Dan kondisi yang seperti itu ya. ya actually kan happiness is a choice gitu. Karena gue punya teman yang tajir melintir yang gak happy juga ada. Iya, banyak ya. Gitu kan, gitu kan. Jadi maksudnya bukan masalah happiness itu masalah duitnya, masalah apa enggak, karena kalau lu gantungin kebahagiaan lu berdasarkan pasangan lu gitu, nggak akan bisa gitu. Iya, malah kita cenderungnya dapat kecewa ya. Iya, kecewa, bukan gitu, pasti kecewa. Pasti. Karena lebih baik lu pilih I choose to be happy gitu, regardless gitu. Iya benar. Yang kan maksudnya kalau misalnya lu gantungin pasangan lu nih, hari ini dia kasih lu bunga, lu happy. Tapi kan dia nggak bisa maintain kayak begitu terus kan. Dan kita pasti kayak want something more gitu. Hari ini kasih bunga, besok kasih apa ya? Nggak kelar-kelar. Kasih HP baru mungkin. Iya, HP gue rusak by the way. Ada sponsor mau masuk nggak? Ini bener nih. Ini bener rusak. Beneran rusak. Bener rusak. Gue WA-nya dibales. Iya. Karena emang rusak kok. Iya bener-bener. Iya bener sih. Udah apa lagi? Gitu. Sama ini sih. Apa? Harus punya itu lagi teman yang ya karena nggak semua teman itu baik juga. Kalau dulu mungkin ada omongan kita tuh berteman sama siapa aja. Ya mungkin kalau kenal sama orang nggak apa-apa sama siapa ya. Tapi untuk jadi teman kita kayak harus pilih-pilih deh. Itu betul. Teman dekat karena itu mempengaruhi gimana kehidupan kita, perjalanan hidup kita, gimana kita melihat dunia gitu ya, perspektif kita kayak gitu. Ini apa kan sering kali orang bilang gini katanya apa? Jangan peduli apa kata orang tentang lu sih. Seringkali kan itu dianggapnya sebagai positif gitu ya. Di satu sisi benar gitu, tapi di sisi lain adalah walaupun lu nggak peduli pendapat semua orang gitu ya, tapi seharusnya ada beberapa orang nih yang lu pilih yang pendapatnya tuh matters gitu, pendapatnya itu lu dengerin. Soalnya kalau bener-bener wah apa kata orang tuh semuanya diturutin gitu atau diturutin salah juga kan kalau semua ya nggak peduli juga salah ya. Karena kalau mau nyenengin semua orang pasti gagal loh. Pasti. Aku adalah tipe orang yang kayak
Ci ayo kesini, ayo Ci bisa nih, iya bisa. People pleaser berarti. People pleaser. Akhirnya capek sendiri, kayak aduh sebenernya gue gak mau pergi. Tapi ya itulah akhirnya belajar kan. Sekarang udah lumayan bisa ini enggak, ya kalau emang nggak bisa dan kamu sorry ya. Dan orangnya juga nggak apa-apa kok kalau kita bilang kita say no, orang itu juga nggak tiba-tiba mati kok. Iya kan, karena kan people pleaser, orang itu nggak kecewa. Mungkin ada yang kayak ya masa nggak bisa sih, lu nggak asik. Ya nggak apa-apa kalau emang nggak sesuai dengan value kita, nggak sesuai dengan apa yang kita yakini, ya jangan, daripada akhirnya kita yang rusak, kita yang rugi kan. Janganlah rugi dong. Karena istri aku sendiri mirip loh kayak gitu. Jadi dia orangnya benar-benar people pleaser juga gitu kan. Tapi sejak menikah sama aku jadi agak ke tengah gitu. Nah kalau akunya juga tadinya juga orangnya benar-benar cuek banget gitu kan ya. Jadi lebih ke tengah. Jadi sama-sama ada ke membalance lah ya, membalance gitu. kali ya gitu. Itulah yang tadi punya pasangan itu untuk membangun. Kan kalau seringkali kan ada orang ngomong opposite attract ya. Betul ya, biasa orang itu misalnya orang berantakan tertariknya sama orang yang teratur gitu kan ya. Iya kan? Nah kalau yang have fun banget gitu malah tertariknya sama introvert gitu. Tapi itu dia, apa yang membuat lu tertarik itu kan karena itu saling melengkapi, bener ya kan? Betul. Tapi itu juga adalah sumber keributan juga kan? Karena nggak, ya mungkin di satu sisi pas lagi happy-happynya, nggak apa-apa dia introvert, gue main dia nggak bawel. Tapi satu sisi pengen kenapa juga. Dia diem terus? Iya pengen juga ikutan sini, ayo kita jalan-jalan kayak kemana, kadang kayak gitu. Aku tapi nggak, waktu itu aku sempet bingung, punya pacar ekstrovert salah, gue main dia main, introvert. Ya kok dia nggak ikut ya, dia jemput gue mager lagi. Kan tipenya pengennya dijemput gitu, diperhatiin. Tapi ya udah baik lagi kita kalau misal kita udah pilih nih, kayak aku nih, gue udah pilih cowok gue tuh tipenya yang kayak gini, atau teman-teman gue tipenya kalau lagi nggak mau balas chat itu nggak akan dibales, tapi update story. Ya nggak usah marah, ya kenapa jadi kayak gitu aja marah gitu. Itu kan hal yang kita nggak bisa kontrol, itu hal di luar diri kita gitu. Gimana kita bereaksi adalah itu yang bisa kita kontrol. Jadi ada teman-teman yang Beb main yuk, terus nggak dibalas tapi update story. Terus temenan udah 10 tahun kan, udah dari zaman dulu kan. Ya udah gitu, tapi nanti dia balas, Beb sorry ya gue nggak bisa. Tapi udah berapa hari kemudian, kadang udah aku chat, udah bubble baru tuh udah berapa minggu, nanti tiba-tiba dia ngucapin kalau ulang tahun doang. Kalau lagi Beb pinjam duit gitu. Pinjam 100. Kayak gitu nggak apa-apa. Kita emang ya gitulah, harus bisa pinter-pinter kontrol diri juga sih. Karena itu orang lain ya kan, daripada dia nggak balas gue bete deh. Terus jadi hari kita jadi nggak bagus, jadi bad mood harian. Kalau soal gitu tuh gue belajar ini sih. Gue tidak bertanggung jawab apa pendapat orang di kepala orang lain tentang gue. Ya udah biarin aja ya. Apa yang dia pikir tentang gue mana gue bisa tahu gitu kan. Dan kita nggak punya, ya capek juga sih. Nggak gitu tahu, gue nggak gitu tahu, gue begini tahu. Gitu setiap kan. Orang kayak gitu, mending kita ini deh upgrade diri deh. Iya gue kalau dalam kehidupan gue sendiri, gue pernah ada satu masa tuh di black campaign gitulah, dijelek-jelekin segala macam gitu ya. Kan respon pertama pasti lo mau bela diri kan ya. Iya. Tapi by the end of the day, gue ngerasa kayak Roh Kudus tuh kasih tahu gitu, nggak usah, buat apa gitu. Ya bener juga, buat apa ya? Karena kalau masa lo mau benerin semua kan nggak bisa juga gitu. Itu kan kayak istilahnya udah nabur bulu di angin gitu, mana bisa lo mutin lagi gitu kan? Kita ladenin lagi orang yang begitu. Kan letih kan gitu kan ya, biarin aja. Nanti dengan berjalannya waktu juga tahu yang mana yang benar gitu. Antara kayak gosipnya hilang atau ya udah kayak ternyata benar ya yang diomongin orang itu nggak sesuai gitu. Banyak sih kayak gitu, apalagi kalau udah mulai di dunia pekerjaan ya, yang kayak gitu-gitu deh banyak. Ya di dunia pelayanan juga banyak. Oh, dunia pelayanan juga. Oh, tapi kalau mungkin di sini nggak ada ya. Oh, di sini nggak ada. Di sini nggak ada, mungkin di tempat lain. Oh iya, di gunung-gunung. Di sini baik kok, teman-temannya asik banget. Ya kan teman-teman pelayanan aku, halo. Baik-baik kok, asik, tadi habis ngopi. Iya. Nganteng-nganteng. diculik. Tapi ya itu maksudnya benar-benar kita jangan terlalu mikirin gitulah. Seringkali kayak misalnya, oh dia mikirin gue begini. Kan itu asumsi lu, belum tentu benar gitu. Belum tentu juga dia mikirin. Siapa tahu dia bodo amat. Gitu. Kalau lu mikirin, dia nggak mikirin, lu rugi banget gak sih? Iya, rugi. Gitu. Itulah pentingnya kita punya kesibukan. Dan actually ini kalau lu ngomong olahraga gitu ya, jadi olahraga itu sudah terbukti secara saintifik bahwa itu ngurangin stres kan. Jadi kalau misalnya lu orangnya tipe yang posesif banget gitu ya, untuk mengurangi rasa posesif itu, olahragalah gitu. Kalau lu olahraga, lu gak mikirin itu gitu. Kita badan jadi bagus. Nah, gitu. Ajak deh pasangannya olahraga deh. Apa kayak gitu. Karena waktu belum olahraga nih, yaudah cowok yang penting sifatnya.
baik effortnya. Tapi pas udah habis olahraga, ya coba deh kalau di olahraga gue mau deh. Karena balik lagi kan setara. Kalau misalnya lu sibuk banget sih olahraga mulu, bangun pagi gini-gini. Kalau gue sih malas, gue mending tidur. Ada loh pasangan aku, halo. Tapi jangan gitu loh, ntar lu ketemu yang gym freak. Iya, maksudnya kalau terlalu nge-gym juga agak takut ya. Makanya tuh balik lagi, gue baru mulai-mulai nih. Itu kan butuh effort dan kebiasaan. Gak bisa dibangun dalam sebulan tiba-tiba jadi enggak. Aku tuh turun berat badan dari awal tahun kok. Oh gitu? Dari 75 sekarang udah 60. Kalau aku naik berat badan dari 85 ke 103. Waduh. Gak apa-apa, itu bahagia ya. Oh siap. Bahagia. Mungkin masakan istri enak kok. Nggak sehat sih, tapi gue lagi berusaha nurunin lagi. Iya, cuma akhirnya kita kalau dengar orang posting di story si Cia lari sepedahan, padahal kadang itu konten gitu kan. Tapi orang-orang kayak, Beb itu di mana? Gue pengen deh. Iya, mas kadang-kadang kan ya adalah hari-hari di mana kita males ya kan. Tapi masih ada stok foto nih. Jujur banget gue gue posting tuh, tapi banyak kayak iya sekarang lo kurusan. Akhirnya kan kayak gue tuh ternyata berhasil ya, pembuktian ke diri sendiri. Tapi nggak pengen dilihat orang, cuma dengan sendirinya karena kita fokus ke diri sendiri, dengan sendirinya orang lain yang kasih kita feedback, orang lain yang support, orang lain yang akhirnya lu tuh berubah ya sekarang. Dulu lo mungkin sering pulang pagi, sekarang lo bangun pagi. Iya olahraga nih gue. Pulang pagi tapi bangun pagi lo. Itu nggak sehat juga. Itu bukan gitu ya. Iya juga sih bisa. Gue kalau gue tuh urusan berat badan tuh ada musimnya gitu. Musim jadi misalnya 85 dulu kan istilahnya gini, pas pacaran tuh kan gue gemuk banget tuh 104 beratnya. Terus sama bini gue yang sekarang gitu kan, ih cabi lu cabi depan teman-teman, ih cabi lucu gemes gitu kan. Gemes kan ya, lama-lama empet. Aduh gendut banget lagi gue, apalagi kalau di foto. Itu dia kan, jadi kan di pertama lucu, lama-lama gue harus kurusin badan. Nah, iya, bagus jadi itu yang bikin dari 104 ke 85. 85-nya bukan 85 kurus doang, karena kan ada otot. Gue Senin sampai Jumat itu latihan bisa sehari 2 kali gitu. Setiap hari berenang 1000 meter gitu. Nah, 1000 meter tuh bolak-balik apa? Total 1000 meter gitu. Angkat berat juga segala macam. Cukup ambi ya? Oh iya, jadi celana cuma 32 gitu kan. Badan bagus gitu. Nah, udah tuh abis merit naik lagi. Jadi yang susah buat gue bukan nuruninnya, mempertahankan konsistennya ya. Iya, konsisten itu. Benar sih. Sulit tuh. Karena ya itu naik, butuh nanti kalau gue mau turun, ntar naik lagi, turun lagi. Itu kayaknya kita cukup puas ya dengan progres yang, gue udah kurus. Tapi aku sempet gitu loh sombong. Lo tau gak sih, gue udah dipuji teman-teman gue nih. Setiap gue ngepost, gue udah gak perlu pakai 0,5 lagi. Beb 0,5 please gitu kan, biar atau filter gitu. Terus kayak udah kurusan ya, sekarang lo apa kerjanya? Iya gue sekarang nggak kerja, jadi gue stres dan gue olahraga kayak gitu. Itu olahraga beneran bagus untuk stress management sih. Gitu. Ya mungkin dulu nggak pernah punya plan untuk di umur 30 itu jadi rajin olahraga ya. Tapi balik lagi dulu punya mungkin kayak mengalami teman-teman yang mungkin toksik, yang pulang kerja pengen pulang nih, bisa pulang lah, nongkrong dulu, dan pulang kerja di jam 9 malam. Mana ada tuh kita ngopi jam 9 malam kan, terus kita nongkrong lah gitu, cari yang senang-senang gitu kan. Balik udah pagi, besok kerja lagi pagi. Mau sampai kapan kayak gitu? Dan akhirnya yang menyadarkan ya diri sendiri. Entah gimana deh, nggak tahu, lupa ngeliat orang atau apa, pokoknya tiba-tiba kayak gue emang harus bisa berubah dan komit. Kalau berubah ya emang terbukti temen yang pada waktu itu mungkin tidak membangun, udah tinggalin aja. Kita cari lagi teman-teman yang lain. Terus waktu itu diajakin sama, ada dulu teman gereja, suaminya pelayanan, sama-sama keyboardis juga. Sama suaminya sering gimana sih dia mainnya kayak gitu, nggak klop deh. Tapi sama istrinya bestie. Bingung kan akhirnya. Jadi kalau lagi pelayan bareng, Kak Ijan kayak gitu caranya, yang kayak gini aja gue nggak bisa gitu. Biasalah kan suka ada obrolan gitu. Tapi sama istri bestie banget. Terus suatu hari istrinya ngajakin gini, Ci sini datang ke gereja ayo. Aduh gue sibuk banget lagi, gue kerja, weekend gue kerja, jauh lagi kerjaan gue capek. Ya udah kapan lo bisa. Jadi dia nggak memaksa, tapi dia selalu mengingatkan gitu. Jadi nggak ada salahnya kita kalau punya teman ngingetin aja atau ajak aja, ayo gereja, ayo apa gitu. Terus mungkin dia doain aku juga kali ya. Beb kayak gue bisa nih datang hari Minggu besok. Oke datang aja. Udah pas datang gitu
biasanya kan pelayanan nih, jadi fokusnya kadang kayak oh yaudah nih abis ini lagu apa gitu. Kalau itu jadi jemaat kan, jadi kayak benar-benar menikmati hadirat Tuhan kali ya. Pas mungkin kena jamahan tuh. Bagus itu. dong. Terus welcome banget di gereja tuh, di welcome banget. Terus gue tuh kayaknya ada sesuatu diri gue tuh yang gue hilang ya. Ini nih, nggak bisa dijelasin deh, pokoknya kayak kayaknya ini deh, besok datang lagi. Terus diajakin ikut komsel yuk, sini ikut aja. Jadi nggak memaksa dan kita juga nggak kepo lo lagi ada apa, dan juga nggak kalau nggak cerita nggak dipaksa lah gitu. Nggak dipaksa, tapi kalau cerita dipancing. kayak gini dipancing kan keluar tuh. Terus akhirnya datanglah komsel. Ternyata ini ya, benar juga sih, kalau mau mengandalkan diri sendiri untuk jadi konsisten tuh bukan hal yang mudah, dan itu harus butuh effort. Mungkin kayak rajin berdoa, banyak teman-teman yang udah rajin saat teduh, tapi itu susah sih. Bisa, tapi mungkin agak susah ya kalau buat baru-baru yang mau mulai gitu. Akhirnya punya teman, punya komunitas yang kadang kalau lagi curhat, gue lagi deket nih sama cowok, mana coba lihat mukanya, ini fotonya gitu. Cewek-cewek kan suka curhat-curhat ya. Dia Kristen, gereja di mana? Beda agama lagi ya. Gitu. Aduh udah deh, masa masih mau kayak gitu? Kan lo udah sampai udah pengalaman kayak gitu. Buat apa buang-buang waktu? Mending ya cari yang bener lah, yang nanti datangnya dari Tuhan, lo doain. Masa sih orang lagi pengen seneng-seneng, tapi balik lagi, jadi pengingat. Karena ya itu teman komunitas yang emang kita di dalam Tuhan. Mungkin kalau ceritanya sama teman-teman yang lain, Beb gue lagi deket sama cowok lucu nih gitu. Iya lucu. Yaudah sama dia aja lucu gitu. Jadi ya itulah pentingnya punya teman yang membangun. Walaupun kadang kayak gue lagi suka lagi sama dia gitu. Tapi itu dia, kalau benernya kan kalau orang pacaran cuman buat senang-senang doang tuh nggak bangun apa-apa gitu kan. Juga, ya. Nanti maksudnya lu udah buang waktu. Bener. Lebih baik pakai untuk yang ada tujuannya lah gitu ya. Karena banyak cowok-cowok yang istilahnya deketin cewek tujuannya bukan nikah. Gitu. Tujuannya happy-happy. Iya, banyak gitu kan. Iya, jadi trauma deh. Soalnya kan waktu itu dibilang gini, di gereja masa nggak ada sih cowok-cowok anak Tuhan sebaik itu cowok-cowok, lu mau cari yang kayak gimana? Pasti ada dong gitu kan. Tapi ya ternyata pas deket, ngobrolnya nggak nyambung lagi gitu. Akhirnya kayak udah pengen sendiri dulu gitu, sosokan kuat tapi Tuhan tapi pengen. Ya udah, kenapa mungkin sampai saat ini kenapa belum ketemu? Karena mungkin dulu pernah Tuhan maunya yang kayak gini nih, spek ABCDE. Tapi lo harus sadar diri dulu, lo udah di seperti itu belum apa yang lo mau? Karena kan kita mencari yang setara dan sepadan. Kalau emang belum di level yang ABCDE itu, ya lo update diri lo lah. Gue kasih waktu lo sendiri. Lo ada teman-teman, nggak benar-benar sendiri kok, teman-teman sahabat atau teman-teman kayak kadang-kadang ke gereja ketemu orang fellowship itu kan jadi seneng ada teman-teman gitu. Bukan yang kayak sendiri, nggak punya teman, nggak punya pasangan, nggak yang kayak gitu kok. Tuhan juga kasih kegiatan kayak ini kamu pelayanan, kamu apa gitu. Jadi sambil meningkatkan ya itu value diri lagi, balik lagi kan. Seringkali kan ini ya Pak ya, orang tuh punya gue mau punya pasangan kayak ABC listnya panjang gitu kan ya. Benar. Tapi yang dia tidak lakukan adalah dia berusaha jadi pasangan ideal buat orang lain. Iya. Kayak gitu. Kalau apalagi buat cowok ya. Nah, kalau buat cowok, kalau cowok kayak lebih berat ya. Kan cowok itu bener kan ya balik lagi dari kodratnya kan yang ngejar. Nah, kalau yang ngejar itu dia punya kriteria gitu kan, banyak cewek harus gini. Kenapa nggak lu jadiin diri lu jadi kriteria yang dimauin sama cewek gitu? Coba deh kalau lu yang jadi cowok itu jadi cewek, lu mau nggak jadi kayak misalnya aku nih, gue pengen cowok yang speknya ini nih kayak ganteng banget. Lu berkaca dia, lu udah cantik belum gitu? Atau lu pengen dapet cowok yang kayak yang pintar ngomongnya atau apa gitu. Mungkin dilihat dari lingkungannya sekarang teman-temannya ngomong suka asal yang kayak gitu. Yang hal-hal simple kali ya bisa. Tapi ini loh, nggak tahu ya kan kalau buat cewek itu kan looks itu penting banget ya. Maksudnya looks kan penting banget ya. Cowok gitu juga kan. Tapi ini kalau menurut gue ya, justru cewek itu harus punya sesuatu yang lebih dari kecantikannya gitu. Karena kalau yang dia punya cuma kecantikan doang gitu, ya dia nggak punya hal lain yang ditawarin gitu. Sedangkan untuk jadi seorang istri dan ibu yang baik itu membutuhkan lebih dari kecantikan kan. Betul. Gitu kan. Jadi
alangkah baiknya gitu tuh ngebangun sesuatu yang istilahnya bukan cuma kecantikan doang gitu. Cowok pun juga sama gitu, harus ngebangun diri untuk supaya bisa jadi suami yang baik. Dan benernya kan gini ya, kalau kita belajar dari kesalahan gitu ya. Kalau gue sekarang ngasih nasihat sama anak-anak muda gitu, mau yang cowok mau yang cewek, kalau kamu mau pacaran, belajarin deh tentang relationship. Kenapa? Karena kalau kamu nggak belajarin tentang relationship, kamu pacaran kan istilahnya masih high banget kan gitu, jatuh cinta, semuanya baik gitu ya. Nanti begitu married udah di atas beberapa bulan kan semuanya kayak welcome to the real world gitu kan ya. Kamu nggak siap gitu. Tapi kalau kamu ngerti tentang relationship, tentang hubungan suami istri itu nanti yang baik seperti apa, parenting, belajarin dulu aja. Gitu. Latihan dulu cicil dulu dan selain nyicil yang lain-lain dibanding kamu istilahnya selalu punya idealisme, punya pacar harus begini, kamu rubah diri kamu dulu lah jadi pacar ideal sebelum dapat yang ideal. Apakah kamu udah pantas mendapatkan sosok ideal menurut gitu. Jadi ya balik lagi sih, menurut aku kan aku punya temen tuh orangnya ini pas aku pertama ketemu dia tuh kena polio. Jadi kan kakinya kecil gitu ya, disable kan, naik motor juga roda 3 gitu kan. Nah, pas aku lihat nih kesiannya gitu. Tapi begitu dia ngomong, ada sesuatu dalam diri orang ini yang lebih dari tampangnya. Dan itu yang bikin menarik gitu. Aku juga punya teman gitu, cewek gitu ya. Kalau dari standar beauty nggak masuk deh. Pendek gitu, agak gemuk, hidungnya gede, mukanya bulat gitu. Karena standar beauty kan kayak kurus, tinggi, langsing ya, kutilang. Standar beauty itu nggak masuk sama sekali gitu. Tapi kalau kamu kenal dia gitu ya, dia tuh orangnya baik banget, kepribadiannya menarik gitu. Nah sedangkan kan kalau ini kan nggak bisa dirubah nih ya, kecuali dengan pisau bedah dan biaya mahal ya. Tapi kan kalau yang di dalam ini itu sesuatu yang kita bisa rubah kan gitu. Dan benernya kecantikan di dalam itu yang lebih long lasting kan. Beauty. Mungkin kalau gitu. Untuk teman-teman cewek-cewek yang lebih utama, sampai kapan sih mau ngandelin kecantikan? Mungkin kalau kita punya dana yang cukup, iya bisa aja. Dana sekarang udah banyak filler lah apa segala macam. Tapi mungkin kalau cowok itu pertama pasti ngeliat look. Bohong lah kalau cowok nggak ngeliat dari look. Tapi kalau udah bener yang kayak Koko bilang, kalau udah ngomong, udah apa, itu kita harus investasi ini ke atas ya. Jadi emang tetap perawatan, tapi punya otak juga. Karena kasihan cantik-cantik tapi diajak ngomong nggak nyambung gitu kan. Kayak kasihan. Nanti mungkin kalau udah menikah, gimana mengatur jadi ibu rumah tangga. Ngatur suami, atur itu ya kehidupan rumah tangga gitu ya kok. Terus nanti punya anak, ngurus anak kan pasti biasanya ya kalau masih di Indonesia sekarang walaupun istrinya bekerja, biasanya si ibu lah tuh yang berperan gitu. Selain ayahnya cari duit ya. Ini mungkin boleh kasih ini gak tips nih kalau misalnya buat cowok nih, buat ngedeketin cewek tuh gimana? Kalau kamu tuh suka dideketin dengan cara apa? Ini karena kalau seringkali kalau ngobrol sama aku kan dari sisi cowok terus nih biasa bahasnya. Nah kalau ini dari sisi cewek, ini tips bagus, tips untuk cowok-cowok kalau mau PDKT tuh yang baik gimana? Pertama kita pastiin dulu cewek itu dia responnya bagus. Jadi kita lihat dulu, cowok-cowok lihat dulu responnya. Kalau kamu ngechat dia balesnya berhari-hari, ya itu udah nggak usah dilanjutin. Itu udah nggak interest, fix dia nggak interest gitu. Tapi hati-hati juga, cewek-cewek kadang suka sosial jual mahal kan di depan. Pokoknya santai aja, jangan terlalu kelihatan ngejar. Jadi cewek itu juga kayak ngerasa, ih dia suka gak sih sama gue gitu kan. Kan masa kadang-kadang cowok suka bikin cewek penasaran gitu kan. Iya, kadang tuh cowok gini loh, kayak gak pernah ngeliat cewek, sekali ketemu langsung nge-push banget gitu. Gak apa-apa, santai aja. Jadi kamu juga ngedeketin tuh enak gitu. Kalau misalnya ternyata dia juga gak suka, gak sakit hati banget lah kayak gitu. Tapi kalau terlalu nge-push di awal tuh biasanya kadang ada juga cewek-cewek jahat ya. Wah dia suka nih sama gue. Dimanfaatin sekalian ya? Iya dimanfaatin, suruh antar jemput, belanjain skincare kan. Itu bukan gue, itu orang lain ya. Oh iya siap. Ini gua nih ya. Itu yang lain lah. Kayak gitu, tipsnya yang paling penting itu sih. Jadi jangan buru-buru. Terus kalau misalnya ceweknya juga udah kelihatan suka, ya udah ajak ngobrol, deep talk biasanya. Jangan jadi cowok-cowok pasif. Biasanya ada tuh cowok-cowok yang dia suka, ya udah diem. Ya enggak, cewek tuh butuh diperhatian, apalagi cewek tuh suka didengerin. Ya kan, bawel, cewek tuh pasti bawel. Tapi kalau kamu ajak ngobrol, telepon gitu, seneng tuh dia
hari ini gimana tadi, pasti dia cerita deh. Nah kalau dia udah mager cerita, ya udah jangan yang lain lah ya. Mundur teratur aja. Ntar kalau mundurnya langsung dikira ghosting kan. Ntar ceweknya kayak, ih tuh cowok ghosting gue. Padahal emang dianya juga nggak suka gitu. Itu sih yang penting. Berarti sisanya intinya mesti tahu dulu ceweknya interest apa enggak gitu itu ya. Itu paling penting. Sisanya ya pelan-pelan gitu. Kalau itu cewek suka didengerin. Dan kalaupun misalnya effort, jangan terlalu effort yang berlebihan lah. Kayak langsung tiba-tiba beli-beliin barang atau apa. Kan ada tuh. Tapi buat beberapa cewek itu hal baik loh. Iya, cuma mungkin ya jangan yang terlalu gimana banget. Kadang kan kita mikirnya, kenapa ya dia kayak gitu? Jadi takutnya dimanfaatin. Iya. Maksudnya normal aja ya, traktir makan, ajak jalan, ajak ngopi. Ya kayak orang-orang PDKT pada umumnya lah. Kalau kamu tipe yang percaya bahwa equality gitu atau tipe yang istilahnya hubungan cowok cewek yang zaman dulu lah gitu, value-value zaman dulu. Kalau yang equality kan ya kalau misalnya equality kadang gue bayar, kadang lu bayar dong. Kan? Kayak gitu-gitu kan, ada gitu kan. Split bill. Nah, split bill gitu kan. Kalau aku kayak konvensional. Yang konvensional kan berarti kan ya. Yang masih ya udah kalau misalnya mau ngedate nih, misalnya gini ketemu cowok. Mau ngedate, jemput. Atau misalnya pulang kerja ya udah ketemuan tapi pulangnya anterin. Tapi kalau temen nggak apa-apa berangkat sendiri. Jadi kalau misalnya cowok mau ngajak pergi terus kayak gue pulang pergi sendiri, berarti lu teman gue bukan gebetan gue. Karena gitu. Walaupun terserah deh orang-orang sekarang kayak ya udah kan namanya di awal first date ketemu di tengah-tengah, nggak, kalau mau ngedate harus ada effort lah ya. Dibedain dong, kalau temen ya kan, kalau temen ya masing-masing. Tapi kalau mau jadi pasangan ya beda lah treatmentnya. Masa disamain sama temen? Tapi benernya ini loh Pak, kalau menurut lu nih ya, apakah cowok sama cewek ini bisa bertemanan baik banget gitu tanpa something happen gitu? Tanpa menimbul rasa gitu? Platonik, bisa kah? Mungkin bisa. Platonik murni? Tapi bener-bener jadi mungkin si cowok ini bukan tipe gue dan gue bukan tipe cowok ini. Karena ada yang kayak gitu kayak, atau kalau nggak gay? Iya kan, bestie nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya kalau dia straight nih, straight nih, kalau kita sama-sama nggak punya pasangan itu oke. Tapi kalau udah punya pasangan, kayaknya yang tadinya kita bisa tiap hari chattingan, teleponan, jalan, kayak kalau udah punya pasangan better jaga jarak deh. Tapi bukan berarti mengurangi, lu bukan teman gue lagi, tetap jadi teman, nanti dikenalin ke pasangan. Ada seseorang yang saya kenal lah ya gitu ya. Jadi dia itu punya paham bahwa cowok sama cewek itu bisa bertemanan dengan baik tanpa ada rasa suka. Hubungan murni platonik gitu ya. Dan dia membuktikan teori dia gitu dengan ada ada cewek ini sama dia dijemput, dianterin, pergi berdua segala macam gitu. Bahkan sampai keluarga yang cewek ini nganggep ini bakal calon mantu nih gitu kan. Nah, lama-lama kan ceweknya juga suka kan sama dia kan. Begitu dia tahu ceweknya suka, dia punya eksperimen failed gitu, ceweknya langsung di bye-bye aja gitu, langsung cut gitu. Kan. Tapi itu kan gila ya. Minta maaf deh tuh sama ceweknya, minta maaf sekarang. Kasian. Itu kan dalam banget ya, maksudnya untuk buktiin teori dia gitu. Itu sulit sih kalau menurut gua sendiri, sulit sih gitu ya. Jangan memulai sesuatu yang lo nggak bisa itu. Tapi mungkin bisa sebatas sewajarnya aja, kita berteman, gue mau kesini nih, ayo. Tapi mungkin rame-rame. Iya. Bukan yang kalau gitu kan jadinya boyfriend treatment dong, antar jemput, dikenalin ke keluarga, apalagi mungkin ceweknya juga kayak udah tahu keluarganya nganggep itu kayak jadi kayak anak calon mantu. Ya udahlah nggak usah lah. Mungkin ya kadang-kadang cewek kan seneng ya di treatment ya, jadi ya udahlah nggak nikah ini, ya udahlah nanti urusan sakit hati belakangan, ujung-ujungnya nangis juga. Aduh, kenapa sih gue berharap itulah, jadi cewek jangan terlalu berharap. Kita normal-normal dijaga perasaan masing-masing. Kasian kan akhirnya jadi bahan itu lagi eksperimen. Iya tuh kesian sih. Iya, dapat duit enggak, dapat sakit hati. Itu bete banget sih. Wah, ya kan yang jadi kebetulan yang cewek ini kenal, bini gue juga kenal gitu, makanya aduh sedih banget sih. Sekarang gimana? Jadi udah menikah sih, udah menikah, masing-masing yang itu udah menikah. Iya, bagus lah jadi pelajaran. Dan benernya nih menurut gue ya, kalau lu udah temenan baik banget gitu, terus lu udah mulai ada rasa segala macam gitu ya, lebih baik ngomong kali ya? Atau gimana? Cowok atau cewek nih? Ya either way, salah satu mesti ngomong kali. Soalnya kalau sekarang ada loh yang
gue suka nih sama lo. Tapi Terus? biasanya cowoknya. Belum tentu dia mau pacarin kamu. Cuma suka doang. Suka doang. Karena kalau ditanya, ya suka terus, ya nggak apa-apa, gue suka aja. Gue maunya kayak gini aja, nggak kemana-mana. HTS gitu. Hubungan tanpa status. Iya kalau itu semua keputusan tuh pasti ada konsekuensinya. Kalau ya kalian merasa cocok dan kalian mau buang-buang waktu sih silakan aja. Kalau gue sih enggak. Iya, karena ini kisah gue ya. Jadi gue dulu punya ada satu cewek ini suka sama gue, tapi dia nggak berani kontak gue kan. Dia suruh temennya kontak gue. Nah karena temennya ini jauh lebih cakep banding yang suka sama gue ini gitu. Jadi kan. akhirnya sama yang lebih cakep. Jadi gue akhirnya sama temennya dia ini temenan baik. Temenan baik banget gitu. Pergi kemana-mana berdua segala macam. Sampai gue sama mamahnya juga udah kenal baik gitu kan ya. Nah kenal baik segala macam. Tapi kan gue mulai suka nih sama dia nih. Tapi kan gue gak pernah ngomong kan. Nggak ada pernah ngomong, gue pikir juga, kayaknya dia juga nggak ada tanggapan gitu ya. Udahlah gitu. Kita masing-masing dia punya pacar, gue punya pacar. Nah waktu gue sama dia udah sama-sama punya pacar, terus gue bilang sama dia dulu tuh, waktu itu gue sempat suka sama lu. Lu kenapa nggak bilang? Gue juga suka sama lu. Garing banget gitu. Agak menyesal gak sih? Iya tuh gue bilang kan, ya lu kenapa nggak pernah bilang? Ya gue cewek kali, lu dulu yang bilang gitu tuh lucu banget sih. Tapi gitu. Sekarang banyak juga sih cewek-cewek ngomong. Cuma akhirnya kalau cewek terlalu jujur di awal, ya kemungkinannya kalau nggak cuma jadi bahan lucu-lucuan gitu. Pokoknya nggak tahu deh, walaupun zaman udah semakin canggih, cewek tuh apa kayak sekarang kesetaraan gender lah, apapun itu sebaiknya sih jangan. Value itu cewek tuh sebagai seorang pribadi yang dikejar lah ya. Iya, kita tuh cewek dikejar. Iya, jadi gini ada caranya. Oh iya. Misalnya nih, aduh baru follow Instagram abis kenalan. Nggak apa-apa, kita tuh caper, posting aja foto selfie atau foto lagi makan di mana, foto lah, posting update story. Kalau emang itu cowok tertarik, dia pasti komen. Tapi kita memancing. Itu buat ngecek ya, interesting. Cuma jangan yang kayak terlalu ngejar. Cowok kan juga males lah ya, karena kan cowok harusnya ngejar. Iya. Kalau nature-nya gitu lah ya. Nature-nya gitu, udah dari zaman nenek moyang kayaknya kayak gitu ya kan. Kalau cewek nggak apa-apa, kita pancing, tapi jangan kita yang memulai. Gitu. Jadi sebenarnya ada cara-caranya, ya kan, biar tahu. Gimana tuh? Boleh di-spill? Biasanya aku gitu, dan teman-teman aku kan kita cewek gini, girls talk. Aku suka nih sama ini tapi baru follow IG, terus kayak lihat, lucu nih. Kenal di mana? Kenal di gereja. Dia main apa? Gitaris, tapi gereja sana. Pokoknya waktu itu lagi ketemu. Gimana ya? Pengen ketemu, pengen apa ya? Pengen deket gitu. Tapi beb rumahnya jauh banget di Karawaci. Kalau nonton tahu dong. Gue di Depok nih. Gak apa-apa, kamu posting selfie aja. Masa sih? Tapi nanti yang komen cowok-cowok lain gitu. Cantik banget gue. Terus akhirnya aku ikutin lah, posting lah waktu itu. Bener dong di komen. Walaupun emang ujungnya kita nggak jadi apa-apa sih, maksudnya kita tetap berteman aja. Tapi at least ada interest lah ya. Tapi kan, at least kan cowoknya yang bertanya lah apalah, pasti cowoknya buka topik gitu. Walaupun ujungnya sebenarnya kita nggak akan jadi, ya mungkin dia cuma penasaran aja gitu. Jadi untuk melindungi diri sendiri, karena kalau cewek udah terlalu ngejar ternyata cowoknya nggak suka, malu banget beneran deh. Udah malu terus sedih terus lagi. Terus kayak ya dia nggak suka gitu. Tapi kan kalau kayak gini ya jadi kita kelihatan elegan gitu loh. Ya dia seenggaknya dia ngecat gue duluan gitu. Menghibur diri gak sih? Gitu. Iya. Tapi ini loh, kan gue udah menikah 17-18 tahun gitu ya. Jadi pasangan tuh penting banget loh. Karena di kehidupan gue itu istri gue tuh bikin gue lebih baik lah gitu. Dan actually lebih bijak segala macam, lebih dewasa. Dan bener-bener panggilan Tuhan dalam hidup gue itu tidak akan bisa terjadi kalau gue gak punya istri dia gitu. Jadi makanya tuh menurut gue pasangan tuh salah satu keputusan terbesar juga. Selain keputusan gue percaya Tuhan Yesus, itu pasangan gue siapa. Karena itu nentuin lu ke arah kemana gitu. Karena kalau lu lihat kehidupan orang-orang yang luar biasa gitu ya, cowok-cowok yang luar biasa gitu ya, itu istrinya luar biasa juga loh. Gitu. Dan actually kayak nggak usah susah kayak Michelle Obama gitu kan ya. Itu kan istilahnya dia grooming si Barack itu untuk jadi seorang pemimpin, jadi seorang presiden gitu kan gitu. Nah, dan kayak Mark Zuckerberg gitu kan. Dan mereka biasanya kalau dia menemukan istri yang model gitu, itu biasa kayak rukun-rukun aja gitu. Mark Zuckerberg itu kan istrinya bukan tipe yang supermodel gitu kan. Orang Asia gitu kan ya. Dan itu juga istilahnya ya itu peran istri itu
penting banget. Kan dibilangnya katanya istri itu penolong. Iya. Penolong itu lebih kuat loh. Kamu tidak bisa menolong seseorang kalau kamu nggak lebih kuat dari orang itu, gimana gitu. Kamu punya sesuatu yang dia nggak punya, baru bisa nolong kan gitu. Gitu, makanya itu nih buat yang masih jomblo-jomblo nih. Jomblo gak sih? Pastikan pilih pasangan itu dengan baik gitu. Kalau lagi pacaran, lagi PDKT, buka mata selebar-lebar ya. Iya. Kalau sudah menikah, cuma satu. Karena kalau udah menikah kita udah komit kan. Yes. Selama masih memilih, tapi juga jangan sembarangan pilih. Nah, gitu. betul. Tapi aku waktu itu yang tadi gue cerita, gue diajak teman terus ke gereja teman gue, terus kayak gue melihat kan, oh ini gembala dan istri gembala kayak gitu kan. Mereka tuh hidupnya kayak gini ya. Gue mau deh someday kalau misalnya gue berkeluarga nanti, gue mau yang kayak gitu. Kita nggak tahu sih dalam kehidupan rumah tangga mungkin ada ups and downs. Cuma kan akhirnya kalau kita di luar itu kita baik gitu, hubungannya rukun, itu kan memancar kan. Iya, Jadi tanpa harus kita ngomong banyak, tapi dari perilaku kita tuh terpancar, dari perilaku, dari cara kita ngomong, dan akhirnya itu jadi memberkati kan. Dan kayak gue mau banget lagi kalau gue punya suami nanti kayak gitu. Contohnya gitu ya, contoh teladan yang baik ya. Dan tuh gue ngomong kan biasa tuh habis ibadah fellowship kan, Kak gue tuh pengen kayak lo juga, gue pengen nanti kok misalnya gue jadi di umur lo, kan ini kayak udah 40-an gitu, gue kayak kalau umur 40 gue pengen kayak lo deh, tapi gue mupuk itu dari sekarang. Karena nggak mungkin tiba-tiba jadi kayak gitu kan. Itu kan proses. Itu gue dari sekarang, mau gue sekarang punya pacar atau kayak sekarang gue belum punya pacar, gue udah melatih diri gue untuk seperti itu. Karena gue pengen nanti orang-orang juga begitu, dan gue pengen punya keluarga yang harmonis, yang baik. Nanti anak gue bisa ngurus suami dengan baik, ngurus anak juga, dan tetap dalam Tuhan gitu. Karena kayaknya kalau nggak di dalam Tuhan, gitu, jadi kayak gue jadi apa ya? Kayak gue nggak akan bisa ngelewatin yang dari dulu, dari zaman pacaran beda agama, teman-teman toksik itu nggak akan oke lah, karena jauh dari Tuhan. Dan ya mungkin itu bukan sesuatu hal yang itu mudah diucapkan, tapi mungkin butuh effort juga untuk kita jadi konsisten. Kayak tadi kan berat badan kayak gitu-gitu kan. Itu simple banget tuh. Masalah turun berat badan bisa cepet, tapi apakah kita bisa maintain itu dalam jangka waktu panjang, bisa konsisten atau enggak, gitu sih. Aku kadang ngeliat orang kayak gue pengen deh kayak gitu ya, cuma gue harus sadar diri kalau sekarang gue belum bisa, makanya gue harus berusaha gimana tuh caranya, mau jadi kenal sama orang itu lebih lagi, atau mungkin baca buku, nonton film, dari mana deh kita bisa dapat banyak inspirasi sih yang bisa nge-trigger kita untuk jadi lebih baik, karena itu kan demi diri sendiri juga. Iya, gitu. Tuh gue kemarin ada nonton ada podcast tuh menarik banget. Jadi kan ada cewek nih, kayak bintang tamu cewek gitu narasumbernya. Ditanya, are you married gitu? Yes, oke. Is she happy? Terus yang ceweknya ditanyain, wait, that's a funny question. Lu tanya aneh banget. Lu harusnya tanya gua dong. Am I happy? Ya. Enggak. Is your husband happy? Terus dia diem gitu. Terus dia nangis. Lah itu kan berarti lakinya happy. Mungkin dia kayak selama kehidupan rumah tangganya kayaknya dia cuma mikirin iya gue happy. Karena mungkin ini kali ya yang ditampilkan orang-orang ya, yang penting lu istrinya happy, bahagia, tapi mungkin lupa suaminya juga harus bahagia dong. Karena itu dia berumah tangga berdua ya. Itu dia, jadi seringkali kan orang cuma fokus kok gue nggak happy, ini suami gue kurang gini gitu, tapi dia nggak pernah nanya lakinya happy apa enggak. Berarti lakinya baik banget deh. Itu begitu ditanyain begitu langsung nangis gitu. Jadi menurut gue itu menarik gitu, karena hubungan tuh kan timbal balik ya, mesti ada kontribusi lu, ada pasangan lu gitu. Kalau hubungan itu cuman istilahnya ngambil terus gitu, toxic gitu, ke laut aja deh model gitu. Banyak sih cewek-cewek, ada teman-teman terdekat mau nikah waktu itu. Gue mau nikah nih, tapi cowok gue begini, beb gini ya, gue emang nggak, gue belum nikah nih, lo yang udah mau nikah gitu. Tapi kalau emang misalnya lo belum nikah, lo masih punya pilihan untuk lo nggak melanjutkan itu ke pernikahan lo. Tapi udah hamil sebulan gitu, nggak apa-apa. Kalau emang itu nggak cocok, nggak apa-apa. Lebih baik putus aja, nggak apa-apa. Nanti kalau lo sedih gue temenin gitu. Udah biasa gue nemenin teman-teman gue sedih. Gue kalau sedih nemenin siapa? Gak ada. Sedih banget. Terus akhirnya nikah lah dia. Terus waktu itu pokoknya semua teman-teman gue kalau cerita, kadang gue suka ngobrol nyokap gue kan, ma teman aku gini, teman aku gini. Terus nyokap gue bilang,
kalau emang belum nikah ya udah, itu nggak apa-apa loh, kamu cut aja. Iya, lebih baik begitu. Tapi kalau kamu udah memutuskan, ya misalnya teman gue itu beneran oke, gue nikah deh gitu. Kalau kamu udah nikah, mau dia kayak gimana baik buruknya kamu harus terima. Kamu udah komitmen gitu. Jangan sampai nanti udah nikah, ada juga teman udah nikah, gue sedih deh, suami gue gini. Ya kan udah gue bilang. Tapi jangan bilang tuh, gitu. benernya I told you so tuh paling bete sih. Iya, cuma kadang-kadang gitu kita suka banget ngomong. Terus abis itu gini, sorry ya, ternyata maksudnya kasihan juga. Cuma dia kadang gini, ngomong gini kok, iya sih, tapi kan gue udah nikah ya, kayak gue harus terima deh. Ya udah, bagus kalau punya pikiran kayak gitu. Itu kan, ya maksudnya masa kita suruh pisah kan enggak. Ya pokoknya apapun keputusan lo dukung. Kalau lo sedih, kita karaokean aja, ayo. Tapi gue ini nih sering kali kan cewek-cewek digombalinnya bilang, ntar kalau udah nikah dia berubah gitu kan ya. Enggak. Tapi gue mau kasih tahu nih, ini kisah nyata karena gue kenal ada satu orang ini, dia suka main cewek lah, nggak keruan gitu ya hidupnya ya. Terus kan gue tanya. Karena kan kalau gue dulu kan bisnisnya video wedding gitu kan, so jadi gue ketemu orang yang mau kawin kan sering. Nah gue bilang kan, lalu punya kebiasaan kayak gitu tuh, ntar kalau udah married gimana? Oh gampang, ntar kalau udah married gue stop lah, nggak kayak gitu lagi, gini. 6 bulan kemudian cerai lo. Karena nggak semudah itu Ferguson. Iya. Gitu nggak bisa, dan even kalau cowoknya mau pun juga nggak semudah itu. Kalau lu punya gaya hidup yang rusak gitu nggak bisa kayak karena mungkin gitu, itu udah terjadi sekian tahun. Iya itu dia, dan nggak semudah itu lu keluar gitu, dan actually kan habit ya. Some marriage itu lebih baik nggak dimulai sih, karena kalau udah mulai itu lu bisa jadi awal penderitaan gitu. Menurut gua surga itu mulainya di rumah gitu. Tapi kalau lu milih yang salah, lu bisa mulai neraka di rumah juga bisa. Tergantung gimana kita pilih ya. Nah, makanya jangan cepet-cepet katanya. Iya benar. Dan tapi kalau sampai emang udah milih dan neraka, kalau nasihat gue kalau buat yang di dalam neraka itu, istilahnya ya do your best, do your part gitu ya. Tapi kalau memang udah bener-bener, apalagi sampai digebukin segala macam gitu, ya leave it lah, tinggalin aja gitu. Jangan istilahnya lu paksain lah, bertahan gitu buat apa. Gue punya sepupu gue juga, ada yang ngalamin kayak gitu juga kan, lakinya nakal lah gitu ya. Ya kira dia ditinggal segala macam, ya udah, dan dia sekarang bisa remarried dan happy hidupnya. Terus kenapa gitu? It's okay, it's better kayak begitu gitu dibanding lu menderita juga. Gitu. Tapi ini disclaimer bukan berarti kalau gitu gue dukung perceraian, enggak. Tapi kalau sampai udah bener-bener nggak ada jalan lain segala macam gitu. Tapi kayak kalau udah mungkin kekerasan fisik atau mungkin selingkuh tuh dia nggak bisa jago komitmen, ya better kita tinggal. Tapi kalau misalnya masalahnya komunikasi lah atau saling mengenal itu kan kalian bisa mungkin ngomong lah atau mungkin ke konseling ya kan, bimbingan konseling. Tapi kalau udah KDRT mengancam hidup segala macam gitu ya itu lebih baik pergi aja ya, tinggalin gitu. jangan kan itu. Ya itu ada kasus-kasus khusus dan seringkali apalagi kalau di kalangan Kristen, kalau orang bercerai itu dianggapnya kayak the ultimate sin gitu loh, maksudnya dosa yang parah banget. Tapi sekarang apa bedanya antara lu selingkuh sama nonton film porno gitu? Sama aja gitu kan, sama-sama dosa gitu. Terus kalau satu bisa bertobat, terus yang satu lagi nggak bisa bertobat gitu. Cerai sekali gitu, tapi abis itu terus dia nggak boleh diberkati. Ya kan nggak juga kan gitu. Tuhan mengampuni ya. Iya Tuhan ngampuni dan Tuhan bisa pulihin kan. Dia punya second marriage lebih baik gitu ya. Bukan berarti gue endorse itu, nggak. Tapi kalau memang dia sudah dalam kondisi sudah bercerai, terus apakah dia nggak berhak berbahagia? Gila lu kalau mikir begitu. Gitu kan. Iya kan Tuhan bisa berkatin loh gitu kan. Gitu. Dan gue ngelihat orang yang second marriage-nya lebih happy juga ada gitu kan gitu. Tapi kalau memang istilahnya problemnya inherently dari dalam pribadinya, second marriage fail lagi, third marriage fail lagi. Ada yang begitu kan ya. Gitu. Ya kita berharap yang terbaik ya untuk masa depan kita semua. Anak-anak muda. Masih muda loh. Gitu. Jadi mungkin boleh Cia kasih penutup gitu Cia buat yang urusan hubungan ini nih. Hubungan dalam apapun ya. Yeah. Kayaknya kita harus tahu dulu sih diri kita itu apa yang kita mau, itu punya pasangan atau teman yang seperti apa, dan kita juga harus fokus dengan diri kita sendiri. Jadi jangan selalu ngikutin maunya orang atau jadi people pleaser, itu sih. Jadi kalau kita udah tahu kita maunya apa dan kita fokus sama diri sendiri, pasti kita akan attract orang-orang yang setara dan sefrekuensi sama kita. Yang otentik lah ya, jadi otentik. Iya, dan jangan lupa kita harus juga punya circle yang mendukung, yang memang circle yang ya
orang yang seiman juga. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sharing dan teman-teman, pasti feedbacknya juga akan membangun. Itu sih kalau dari aku. Oke. Thank you banget ya waktunya udah luangin ini, kesaksiannya luar biasa. Ya. Terima kasih loh. Tiba-tiba kan. Terima kasih boleh bagiin apa istilahnya kegagalannya segala macam supaya kita bisa belajar ya. Semoga itu juga jadi pelajaran buat diri sendiri dan pengingat sih. Karena mungkin kalau udah masalah-masalah dulu, oh ya lupa ya dulu pernah mengalami itu. Jadi pengingat lagi nih kok sekarang. Siap, gitu. siap. Thank you banget ya Cia ya. Thank you banget juga yang udah tuning in sejauh ini. Sampai ketemu lagi di Bincang Menjuru berikutnya. God bless you all. God bless you, bye-bye.